Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan Bu Nurul Madania Putri. Kita akan belajar bersama. Anak-anak, sebelum belajar, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu, supaya ilmu yang kita pelajari dapat kita terima dengan baik. Bu Guru akan membahas tema 1, subtema 1 pada muatan bahasa Indonesia KD 3.1, mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulis, atau visual. Tujuan pembelajaran kali ini, 1. Siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks bacaan. Yang kedua, siswa mampu menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap paragraf pada teks bacaan dengan struktur yang sistematis. Kali ini kita akan belajar mengenai paragraf, kalimat utama, kalimat penjelas, gagasan pokok, dan gagasan pendukung. Paragraf. Paragraf adalah rangkaian kalimat yang disusun secara berurutan sehingga membentuk satu pikiran utama. Setiap bacaan biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Perhatikan teks bacaan berikut. Ada berapa paragraf pada teks bacaan pola minum air? Benar sekali, ada 3 paragraf. Paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Jadi, pada teks bacaan pola minum air terdapat 3 paragraf. Selanjutnya adalah gagasan pokok. Gagasan pokok adalah gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf atau ide utama dalam suatu bacaan. Gagasan pokok dapat kita lihat pada kalimat utama. Kalimat utama biasanya terletak pada bagian awal paragraf, akhir paragraf, awal dan akhir paragraf. Anak-anak, kalimat utama pada akhir paragraf biasanya diikuti atau ditandai dengan kata-kata seperti ini. Oleh karena itu, jadi, dengan demikian, oleh sebab itu, dan intinya. Selanjutnya adalah gagasan pendukung. Gagasan pendukung atau gagasan penjelas adalah gagasan yang fungsinya menjelaskan gagasan pokok. Gagasan pendukung umumnya dinyatakan lebih dari satu kalimat. Kalimat yang mengandung gagasan penjelas disebut kalimat penjelas. Nah, pada kalimat penjelas dapat berisikan uraian-uraian kecil, contoh-contoh, ilustrasi-ilustrasi, atau kutipan-kutipan. Lalu, bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada suatu teks? Cara yang pertama, bacalah teks dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Yang ketiga, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Dan yang keempat, tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Yuk kita baca teks berikut. Batik merupakan kain tradisional Indonesia yang sangat digemari banyak orang. Batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa pulau di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik, misalnya batik Bali. Pada teks bacaan tersebut, mana yang menjadi kalimat utamanya? Benar sekali, batik merupakan kain tradisional Indonesia yang sangat digemari banyak orang.
Lalu setelah ketemu kalimat utamanya, kalimat penjelasnya adalah, nah itu yang berwarna merah. 1. Batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam. Kalimat penjelas yang kedua, seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Kalimat penjelas yang ketiga, beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik, misalnya batik Bali. Anak-anak, kita sudah mengetahui kalimat utama dan juga kalimat penjelas. Nah, berarti sekarang kita dapat menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Kita lihat sama-sama ya. Untuk mengetahui gagasan pokok, tadi kita sudah menemukan kalimat utama, yaitu batik merupakan kain tradisional Indonesia yang sangat digemari banyak orang. Sehingga gagasan pokoknya adalah batik merupakan kain tradisional Indonesia. Untuk mengetahui gagasan pendukungnya, kita dapat melihat dari kalimat penjelas tadi. Kalimat penjelas yang pertama, batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam. Sehingga gagasan pendukungnya cara membuat kain batik. Kalimat penjelas yang kedua, seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Sehingga gagasan pendukungnya tempat asal kain batik. Kalimat penjelas yang ketiga, beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik, misalnya batik Bali. Sehingga gagasan pendukungnya adalah persebaran kain batik. Bagaimana anak-anak? Apa kalian sudah mengerti mengenai paragraf? Terima kasih sudah mau belajar bersama. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.